Ketika kita berbicara tentang kesempatan untuk berubah, kita harus ingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karenanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berhak menghakimi orang lain dan menutup pintu tobat bagi mereka. Hal ini penting untuk kita renungkan terutama dalam konteks pengampunan dan rahmat Allah yang luas. Dalam kitab At-Tawabi 2003 ayat 59 karya Ibnu Qudamah disebutkan sebuah kisah tentang Isa Al-Masih alaihi salam dan seorang muridnya yang bertemu dengan seorang pencuri. Diceritakan bahwa ketika Isa dan muridnya sedang berjalan, mereka melewati sebuah benteng tempat seorang pencuri dari Bani Israel bersembunyi. Saat melihat mereka, Allah meletakkan perasaan tobat dalam hati pencuri tersebut. Pencuri itu berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah Isa putra Maryam, roh Allah dan kalimatnya, dan ini adalah muridnya. Siapa kamu, wahai pendosa? Kamu hanya seorang pencuri Bani Israel. Kamu telah merampok, membunuh, dan melakukan banyak kejahatan." Kemudian pencuri itu turun dan mengikuti Isa dan muridnya dari belakang dengan penuh penyesalan dan tobat. Ketika murid Isa menyadari bahwa pencuri itu mengikuti mereka, dia berkata dalam hatinya, "Lihatlah orang jahat ini, berani-beraninya dia berjalan di belakang kita." Allah mengetahui isi hati mereka berdua, penyesalan dan tobat pencuri itu, serta kesombongan dan penghinaan dari murid Isa. Allah lalu mewahyukan kepada Isa alaihi salam, "Perintahkanlah muridmu dan pencuri itu untuk memulai amal perbuatan baru bersama-sama. Adapun pencuri itu, aku telah mengampuni dosa-dosanya yang lalu karena penyesalan dan tobatnya. Sedangkan muridmu, amal perbuatannya terhapus karena kesombongan dan penghinaan terhadap orang yang bertobat." Kisah ini mengajarkan kita bahwa penyesalan dan tobat sejati dapat menghapus dosa-dosa masa lalu, bahkan jika itu dilakukan oleh seorang penjahat. Di sisi lain, kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain justru dapat merusak amal perbuatan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ketahuilah bahwa seorang ahli fikih sejati adalah yang tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah, tidak membuat mereka merasa aman dari azab Allah, tidak memberikan kelonggaran bagi mereka dalam bermaksiat kepada Allah, dan tidak meninggalkan Al-Quran untuk berpaling kepada yang lain. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai ilmu, tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak disertai pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam membaca yang tidak disertai perenungan." Dalam Al-Hilyah 183. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa seorang ahli fikih sejati harus selalu memberikan harapan kepada orang lain agar tidak putus asa dari rahmat Allah, sambil tetap memperingatkan mereka tentang azab Allah. Ini menunjukkan pentingnya memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak menilai mereka berdasarkan masa lalu mereka saja. Seorang ahli fikih juga harus memastikan bahwa dalam setiap ibadah, ilmu dan pemahaman harus disertakan. Dan dalam membaca Al-Quran harus ada perenungan mendalam. Dengan cara ini kita dapat membantu orang lain menemukan jalan kebenaran dan tidak membuat mereka merasa terputus dari rahmat Allah. Menghadapi orang yang telah berbuat kesalahan dengan sikap tawadu atau rendah hati dan empati adalah refleksi dari iman yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menemui orang-orang yang sedang berjuang dengan masa lalunya. Daripada menghakimi, kita seharusnya memberi dukungan dan dorongan agar mereka dapat bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain hanya akan merusak hati dan menghilangkan pahala kebaikan kita. Sebaliknya, dengan bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang, kita tidak hanya membantu sesama untuk bertobat, tetapi juga memperkuat iman kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh mendahului Allah dalam menghukum atau menghakimi orang lain. Allah Maha mengetahui isi hati dan niat seseorang, dan hanya Dia yang berhak memberi hukuman atau rahmat. Jika ada orang yang berbuat salah atau jahat, beri mereka kesempatan untuk berubah. Jangan memutus rahmat Allah dari mereka. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu membuka pintu maaf dan memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin berubah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu bersikap tawadu dan saling mendukung dalam kebaikan.